timur fajar cerah gemerlapan, di timur fajar cerah gemerlapan, mengusir kabut hitam, menggugah kaum muslim. Panggil masjid kepada dan ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah suatu kebahagiaan dan kehormatan untuk saya bisa hadir di pagi hari ini, pagi yang sejuk karena sudah disambut dengan hujan. Hebatnya bangunan dan kekompakan jamaah Masjid Al-Fatah ini. Saya juga penasaran kayak apa sih masjidnya, katanya kompak sekali. Karena hari ini bisa hadir luar biasa dan memang terbukti, terutama jamaahnya sangat kompak. Walaupun hujan gerimis sedang mewarnai tempat ini, tapi jamaahnya tetap berdaya untuk hadir mengikuti sholat jamaah. Ibu, kalau bangunan masjid di mana sama aja, tentu saja karena ini adalah rumah Allah. Semua orang yang membangun masjid pasti berusaha untuk membangun dengan sebaik-baiknya, dan biasanya antara masjid yang dibangun dengan rumahnya sendiri biasanya pasti lebih bagus masjidnya. Bapak Ibu sekalian, kebetulan Muhammadiyah baru saja tahun pertama itu diselenggarakan 5 tahun sekali. Kalau Tanwir itu diselenggarakan setahun sekali untuk melakukan evaluasi program dan arah kebijakan dari organisasi untuk semua. Tema Tanwir sekarang ini adalah tentang kemakmuran. Bukan hanya Indonesia berkemakmuran, tetapi Indonesia berkemakmuran. Perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia. Selamat Sentosa mengantarkan bangsa Indonesia ke depan itu kemerdekaan Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Jadi cita-cita kemerdekaan itu 5: merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Apa guru PMP? Dari 5 itu yang kemarin yang kita beri pertama adalah pada sisi kemakmuran itu. Atas berkata Allah yang Maha dan Sunnah itu sesungguhnya adalah penjelasan dari 5 cita-cita ini. Jadi kita tidak mungkin hanya merdeka saja, tetapi tidak berdaulat, tidak bersatu, tidak adil, dan juga tidak makmur. Makmur tidak mungkin tanpa ada kemerdekaan, tanpa ada kebijakan. Tapi biar apapun yang makmur itu sebenarnya dengan ekonomi. Kebetulan saya sebagai salah satu ketua pimpinan pusat pengajian yang mendapatkan tugas sekarang ini menangani di bidang ekonomi. Beliau sebelumnya saya pendidikan, kalau beliau sekarang ini bidang ekonomi. Nah, Muhammadiyah itu sangat pengalaman mengelola kapal usaha pendidikan, sangat berpengalaman mengelola kapal usaha kesehatan. Bahkan sekarang juga sudah merembet ke bencana, penanganan kebencanaan. Nah, yang ekonomi yang belum. Jadi penanganan sektor ekonomi kita belum maju dibanding yang lainnya tadi itu. Karena itu di dalam muktamar di Surakarta kemarin memang
pada periode sekarang ini sampai tahun 2027 itu kita akan memberikan penekanan di bidang pembangunan ekonomi untuk menciptakan kemakmuran itu. Bapak Ibu sekalian, kalau kita merujuk kepada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 di alinea terakhir, bukan frase terakhir, itulah sebetulnya kata kunci dari semua upaya kita untuk mencapai cita-cita kemerdekaan, yaitu apa? Yaitu dari 5 sila itu dikunci dengan serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau di dalam bahasa hukumnya imparsial itu tidak berbeda. Nah, kalau keadilan sosial justru harus berbeda. Banyak diberi ketinggian AC yang sama, itu namanya adil. Yang sama-sama diberi setengah meter. Setengah meter, yang satu tingginya cuma 1 meter, menjadi 1,5 meter lah ya. Tapi yang 1,5 meter diberi tambahan 1 meter jadi 2 meter ya. Ya pada temboknya itu tingginya 2 meter lebih atau 2 meter lah ya. 2 meter. Maka siapa yang bisa melihat siapa? Yang bisa melihat ya yang diberi yang tingginya 1,5 meter ditambah AC setengah meter, nah dia bisa nonton. Nah yang tingginya cuma 1 meter ditambah setengah meter, dia tetap bisa nonton. Ini adil, adil. Tetapi secara sosial tidak adil, karena yang satu bisa nonton, yang satu tidak bisa nonton. Adil tapi secara sosial tidak berkeadilan sosial. Dan cara supaya adilnya memang yang kurang tinggi itu diberi yang lebih adilnya lebih tinggi dibanding yang tinggi tadi, sehingga dua-duanya bisa saling nonton. Walaupun mungkin yang lebih pendek itu nontonnya agak dengek, itu yang bikin itu bisa leluasa, tetapi sama-sama bisa menikmati nonton bola. Itulah namanya berkeadilan sosial. Nah, problem bangsa Indonesia ini dalam kaitan dengan keadilan yang makmur tadi itu adalah belum ada keadilan sosial itu. Padahal di dalam amanah Undang-Undang Dasar dijelaskan bahwa semua kekayaan bumi, air, dan seluruh kekayaan yang di dalamnya itu dikelola untuk kemakmuran yang seluas-luasnya, untuk mempermasalahkan seluas-luasnya. Nah ini yang sekarang menjadi problem kita. Semakin banyak orang yang sangat kaya, tapi juga semakin banyak orang yang miskin. Karena itu sekarang PBB menetapkan standar baru untuk miskin itu 2,6 US dollar. Itu berarti sekitar berapa ya, sekitar 45.000 sampai ya 45.000 per tersebut tidak miskin per hari. Jadi kalau ada orang dapatannya kurang dari 45.000, maka dia termasuk miskin. Nah kalau itu dipakai oleh misalnya yang miskin kita itu di atas 40 juta. Kalau miskin di pelaku itu ada, kalau dibanding itu namanya miskin adalah itu jangan dibilang dia juga orang miskin. Yang miskin itu banyak di Indonesia. Nah inilah kita kembali ke cita-cita kita. Makanya kenapa Muhammad kemarin menerima menciptakan kemakmuran untuk semua itu adalah karena problem kemakmuran itu menjadi problem kita ke depan. Kemudian bagaimana cara membangun kemakmuran itu? Dan kemakmuran itu melibatkan 3 elemen utama. Yang pertama itu negara itu harus
buat itu akan sebetulnya bukan orang seperti kita. Kalau kita ini kan harus kampus turunan satu-satu kata demi kata kita kumpulkan. Kalau mereka enggak bangun itu ya uangnya sebetulnya mesti harus diliwatkan organisasi civil society seperti Muhammadiyah. Dia bikin kok enak dia teman-teman ya juga bikin sendiri aja yayasan-yayasan itu. Nah, karena itu kalau kita berharap masih akan dapat Muhammadiyah akan dapat panggilan itu, ya kita nanti lama-lama akan berat. Karena itu supaya kita tetap kuat Muhammadiyah maksud saya, ya kita harus menjadi gerakan ekonomi sendiri. Nah, tapi bukan BUMN, bukan koperasi, bukan korporasi milik perorangan, tetapi yang kita sebut dengan social enterprise, perusahaan sosial. Yang kita tahu kan kalau di Muhammadiyah, ya insya Allah PDM, PJM sampai PP itu nggak ada kan. Kemudian yang kaya itu kan Muhammadiyah. Kalau menurut saya nggak ada, ya kan? Kalau di saya selalu bilang kalau di Muhammadiyah itu yang mungkin yang punya rumah baik cuma saya saja. Yang lain itu ya biasa-biasa saja. Bahkan mungkin ada pengurusnya yang tidak nanti. Dan sementara ini keuntungan sisa selisih data itu dinikmati oleh rumah sakit dulu. Nah, biar mereka senang, agar mau nanti kalau sudah diterima semua, artinya semua rumah sakit mau menggunakan itu, insya Allah kita akan lebih baik. Nah, kemudian yang kedua yang kemarin juga kita paparkan di tampil itu, Muhammadiyah akan merintis jaringan retailnya sendiri. Jadi jaringan retailnya sendiri. Kenapa? Karena untuk mewadahi pelaku-pelaku ekonomi mikro UMKM itu tidak mungkin tanpa jaringan. Biar dari warga Lumajang punya produk yang sangat bagus kayak apa, misalnya kualitasnya sebetulnya standarnya internasional, tapi kalau tidak punya jaringan pasar itu pasti akan bagus. Tadi malam saya ketemu dengan beberapa pengusaha di sini. Misalnya sekarang ini aku punya problem pasar ikan patin. Itulah contohnya. Jadi kalau kita tidak menguasai mulai dari hulu sampai hilir, terutama produknya, maka itu akan dididik oleh pelaku yang baru. Maka kalau kita ingin membangun ekonomi kemakmuran bersama, meningkatkan para pelaku ekonomi mikro, Muhammadiyah sudah mencari. Dan apa bedanya retail yang sudah ada dibanding retail yang akan dikembangkan Muhammadiyah? Namanya Mentalimat yang sudah diputuskan oleh Pak Eda. Mentalimat, apa bedanya? Kalau yang selama ini ada itu tidak terlalu banyak memberikan peluang pelaku produk-produk UMKM, tapi kalau Muhammadiyah justru pelaku UMKM ini hanya akan kita latih, kita tingkatkan kualitasnya, baik kemasan maupun produksinya, material apa itu bahannya, kandungannya maupun kemasannya, kemudian nanti jaringannya ini yang kita kembangkan. Karena dengan jaringan itu, hal itulah yang satu-satunya paling mungkin kita bisa gunakan. Retail besar itu kenapa kuat? Ya karena dia menguasai logistik. Dan kita akan mencoba nanti membangun jaringan dan tentu saja termasuk di rumah ini UMKM kalau bisa kemudian produknya, barang-barangnya bisa masuk ke jaringan kita, hingga pasarnya terus semakin luas, tentu saja akan semakin baik untuk mereka bisa tumbuh menjadi ekonomi yang kuat. Itulah Bapak sekalian, dalam apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ini bisa berjalan pemahaman yang sekedar informasi yang cukup kepada Bapak sekalian dan Ibu sekalian. Saya doakan mudah-mudahan para jamaah apa ada tanya aja. Betul bro. Oh, siapa tahu ada yang iya, silakan. Ya. Masih waktunya berapa?